Yura, apa kau pernah bersinggungan dengan salah satu anggota dari keluarga Ma? Tanya Brian di sela-sela makan malam bersama keluarganya. Yura yang saat itu tengah mengunyah makanan langsung terdiam. Keningnya mengernyit, dia lalu menatap bingung ke arah suaminya. Brian, kenapa kau bertanya seperti itu padaku? Dan keluarga Ma, aku bahkan tidak pernah bertemu dengan mereka. Benarkah kau tidak sedang berbohong padaku kan? Tanya Brian curiga. Awan mendung segera muncul di wajah Yura. Begitu dia menyadari ada nada curiga dari pertanyaan suaminya. Tidak ada yang tahu kalau sekarang kuku tangannya telah menancap kuat di kulit pahanya. Bertahun-tahun hidup sebagai Nyonya Yong, tidak pernah sekalipun Brian menaruh rasa percaya padanya. Jangankan percaya, dianggap ada pun tidak. Selama ini, Yura selalu menerima perlakuan yang cukup buruk dari suaminya. Namun dia berusaha menahan semua itu karena satu alasan. Cinta. Itulah yang membuatnya mampu berdiri di atas tumpukan duri tajam. Brian, keuntungan apa yang akan aku dapatkan dengan membohongimu? Kau suamiku. Tidak mungkin aku melakukan sesuatu yang bisa membuatmu merasa rugi. Jawab Yura dengan suara bergetar. Patricia melirik ke arah tangan ibunya yang tersembunyi di bawah meja. Dia tahu betul kalau saat ini, ibunya pasti sedang menyakiti dirinya sendiri karena dicurigai oleh ayahnya. Dengan memendam kesedihan, Patricia menarik tangan ibunya keluar dari bawah meja. Dia berusaha agar tidak menangis, begitu melihat ada bercak darah yang menempel di sana. Ibu, mau sampai kapan kau menyakiti dirimu seperti ini? Brian, sebenarnya apa yang telah terjadi? Kenapa kau menuduh Yura seperti itu? Tanya Karim, ayahnya Brian. Gabriel tiba-tiba saja bertanya tentang Yura dan Patricia padaku. Jika tidak ada apapun, orang besar sepertinya pasti tidak akan sudi menanyakan kabar tentang keluarga kita. Jika kita bertukar posisi, ayah pasti akan memiliki pemikiran yang sama sepertiku. Pasti ada alasan tersendiri kenapa Gabriel tiba-tiba bisa tertarik dengan keberadaan keluarga kita, jawab Brian. Karim terdiam. Dia lalu melihat ke arah menantu dan cucu perempuannya. Yura, katakan saja kalau kau memang pernah bermasalah dengan keluarga itu. Kebetulan ini tidak bisa dipandang remeh. Gabriel bukanlah orang yang boleh kita singgung. Kita tidak sebanding jika harus terlibat masalah dengannya. Ucap Karim penuh nada peringatan. Ayah, aku sama sekali pernah bertemu dengan mereka. Dan aku mengetahui mereka pun hanya melalui berita di televisi saja. Jika ayah tidak percaya, silakan perintahkan orang untuk menyelidikinya. Jelas Yura sedih. Ayah, kakek, aku juga tidak pernah berurusan dengan Gabriel ataupun keluarganya. Dalam bisnis pun kami tidak terlibat kerjasama. Timpal Patricia ikut menjelaskan. Coba kalian ingat-ingat dulu. Siapa tahu kalian telah melewatkan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga mereka. Ucap Brian masih tidak percaya. Karim menghela napas panjang. Dari sorot mata menantu dan cucunya dia sudah bisa menebak kalau mereka memang tidak pernah berurusan dengan keluarga itu. Karim yakin kalau menantu dan cucunya berkata jujur, karena selama ini mereka tidak pernah berbohong padanya. Sudahlah Bri, Yura dan Patricia tidak mungkin berkata bohong. Mungkin Gabriel bertanya seperti itu karena ingin menjalin hubungan baik dengan keluarga kita. Itu bisa saja terjadi kan? Siapa tahu dia sengaja bertanya seperti itu karena ingin mengambil hati Patricia. Lihatlah, putrimu itu sangat cantik. Dia juga sangat pandai mengelola bisnisnya. Jadi sangat wajar bukan kalau Patricia menjadi incaran pria sekelas Gabriel. Patricia tersenyum malu mendengar perkataan kakeknya. Di negara ini siapa yang tidak ingin menjadi kekasih dari pria sesempurna Gabriel? Pria tampan dan kaya yang selalu diburu oleh banyak wanita. Kakek terlalu melebih-lebihkan aku. Kemampuan bisnisku mana bisa dibandingkan dengan kemampuan ayah. Ucap Patricia sambil melirik ke arah ayahnya. Brian tidak suka saat ayahnya mulai mengagung-agungkan Patricia. Dengan wajah muram dia segera menghabiskan makanan di piringnya, kemudian bergegas pergi dari meja makan. Aku lelah dan ingin beristirahat di kamar. Kalian silahkan nikmati makan malam ini bersama. Pamit Brian pada keluarganya. Yura ikut berdiri saat melihat suaminya sudah ingin beranjak. Apa kau ingin aku membuatkan sup jahe kesukaanmu? Tanya Yura hati-hati. Tidak perlu. Habiskan saja makan malammu dan jangan pedulikan aku. Jawab Brian dingin. Mulut Yura keki. Kedua tangannya saling meremas kuat. Seandainya saja di sini tidak ada putri dan ayah mertuanya, Yura pasti akan langsung meneteskan air mata. Hatinya begitu pedih karena selalu diperlakukan dengan begitu dingin oleh suaminya sendiri. Dan bukan baru sekarang, tapi sudah dia alami selama belasan tahun. Ibu, jangan hiraukan perkataan ayah barusan.
Itu sudah menjadi sikapnya selama ini. Jadi ibu tidak perlu merasa sedih. Masih ada Patricia dan kakek yang akan menyayangi ibu. Benar kan, Kek? Tanya Patricia mencoba menghibur kesedihan ibunya. Karim mengangguk. Dia tidak tahu harus bagaimana sekarang. Sejak menikah, Brian tidak pernah mau memperlakukan Yura layaknya seorang istri. Bahkan setelah kematian wanita miskin itu, putranya seperti kehilangan selera terhadap wanita. Ya, Brian menjadi pria impoten karena terlalu dirundung kesedihan waktu itu. Dan Patricia bukanlah cucu kandungnya. Gadis itu adalah anak dari kerabat jauh Yura yang kebetulan ditinggal mati oleh kedua orang tuanya dalam kecelakaan pesawat. Yura kemudian meminta izin untuk mengadopsi Patricia karena dia sadar dia tidak akan pernah bisa hamil. Meskipun Yura dengan tulus mau menerima kekurangan Brian, putranya itu masih terlihat enggan untuk menerima kehadiran Yura dan Patricia. Dia baru akan bersikap layaknya seorang suami yang mencintai istrinya jika sedang berhadapan dengan kolega maupun sorotan kamera. Terkadang Karim merasa begitu iba pada nasib menantunya, namun dia tidak bisa melakukan apapun untuknya. Yura, ayah minta maaf karena tidak bisa merubah pandangan Brian terhadap kalian berdua. Ini semua terjadi karena keegoisan ayah. Dia menjadi begitu dingin karena kesalahanku di masa lalu. Tolong maafkan ayah ya, ucap Karim sambil menunduk sedih. Ayah ini bicara apa? Brian bersikap seperti itu karena memang itulah sikapnya. Jadi ayah tidak perlu menyalahkan diri atas apa yang tidak pernah ayah perbuat. Sahut Yura tak tega. Yura sangat tahu bagaimana dan apa yang telah membuat suaminya berubah menjadi seperti itu. Memang benar kalau apa yang terjadi pada Brian ada campur tangan dari ayah mertuanya. Tapi Yura tidak sejahat itu untuk memojokkan ayah mertuanya dengan kesalahan yang pernah dia perbuat dulu. Seandainya saja, ayah, cukup. Aku mohon jangan lanjutkan perkataan ayah. Yang sudah berlalu, biarkan saja berlalu. Biarkan semua itu menjadi kenangan. Ayah, aku mohon jangan ungkit-ungkit masalah itu lagi ya, ucap Yura memotong perkataan ayah mertuanya. Karim menatap Milu ke arah menantunya. Dadanya terasa sesak. Yura adalah wanita yang sangat baik. Dia rela menanggung beban kesalahan masa lalunya hanya karena dia yang begitu mencintai Brian. Seandainya saja waktu bisa diputar, Karim tidak akan pernah mau melakukan kebodohan yang malah merusak kebahagiaan putranya. Dan sekarang, menantu dan cucunya juga ikut terkena imbas dari dosa-dosa masa lalunya. Kakek, ibu, aku memang tidak seharusnya ikut campur dengan permasalahan kalian. Tapi bisakah kita melanjutkan makan malam ini? Aku masih lapar karena baru sebelah perutku saja yang terisi makanan, ucap Patricia berusaha mencairkan suasana. Karim dan Yura terkekeh pelan mendengar perkataan Patricia. Yura, coba lihat putramu itu. Bagaimana bisa dengan tidak tahu malunya dia bicara seperti itu di hadapan kita berdua? Ledek Karim. Kakek, baiklah. Sekarang tidak ada lagi kesedihan. Karena yang mulia Ratu Patricia Yong sudah sangat kelaparan. Yura, ayo kita makan. Kita tidak boleh membuat ratu kita marah. Bibir Patricia mengerucut mendengar ledekan yang dilontarkan oleh kakeknya. Dia kemudian menarik nafas lega karena kedua orang tua itu tidak lagi terlihat sedih. Sesuatu yang seringkali terjadi setiap mereka berkumpul bersama dengan ayahnya. Ibu, meskipun aku bukan anak kandungmu, aku tidak akan pernah membiarkan siapapun merusak kebahagiaan keluarga kita. Aku akan berusaha sebaik mungkin agar ayah mau melihat keberadaan kita berdua. Aku berjanji padamu, Ibu. Kak, aku bisa sendiri, ucap Elia sambil menahan tangan suaminya yang ingin membantunya memakai bra. Tidak apa-apa, kau sedang sakit sayang. Biar aku saja yang melakukan semua ini, sahut Gabriel. Wajah Gabriel memanas. Bagaimana tidak, saat dia ingin mengaitkan bra di punggung Elia, matanya tidak sengaja melihat gumpalan daging putih yang bersembunyi di dada istrinya. Dan nalurinya sebagai seorang pria normal langsung muncul. Nafasnya mulai memburu dengan dada yang berdebar kuat. Kak Lel, kau demam ya? Tanya Elia. Hah? Gabriel seperti orang linglung saat Elia bertanya padanya. Dia mengerja beberapa kali untuk menormalkan pikirannya dari tekanan nafsu. Wajahmu merah sekali. Atau jangan-jangan kakak tertular penyakit seperti para paman? Astaga, kita harus segera pergi ke dokter kalau begitu, teriak Elia panik. Mata Gabriel terpejam. Istrinya benar-benar sangat pintar dalam merusak suasana. Elia, aku baik-baik saja.
Wajahku bisa memerah karena darah sedang mengalir di wajahku, bukan karena aku tertular penyakit seperti yang kau bilang tadi, ucap Gabriel sabar. Elea tidak langsung percaya begitu saja setelah mendengar perkataan suaminya. Dia menatap lekat-lekat wajah suaminya dari pantulan cermin. Tapi kenapa aku merasa kalau kakak sedang berbohong ya? Kak, Tuhan bisa marah kalau kakak tidak mau bicara jujur. Jakun Gabriel bergerak naik turun dengan cepat. Bukan karena sedang menahan gairah, melainkan mati kutu karena perkataan menohok istrinya. Oh ya Elea, setelah sarapan kita akan pergi ke rumah sakit. Dokter bilang perlu dilakukan pemeriksaan menyeluruh untuk mengetahui penyebab rasa sakit setiap kau datang bulan. Kau mau kan? Tanya Gabriel sambil menarik resleting baju istrinya. Mata Elea membulat lebar begitu dia mendengar nama rumah sakit disebutkan. Segera dia berbalik menghadap ke arah suaminya dengan wajah yang terlihat panik. Kak Lel, bisa tidak kita jangan pergi ke rumah sakit? Aku takut sekali bertemu dokter, ucap Elea penuh harap. Tidak bisa. Memangnya apa yang harus kau takutkan daripada dokter itu, ha? Gabriel menarik tangan istrinya ke arah ranjang. Dia lalu meminta Elea agar duduk di pangkuannya. Duduk di sini. Dengan patuh Elea menuruti perintah Gabriel. Dia lalu meletakkan satu tangannya ke bahu suaminya. Kau belum menjawab pertanyaanku, sayang. Itu aku... Kening Gabriel mengerut melihat sikap Elea yang terlihat aneh. Mata tajam Gabriel menangkap adanya raut ketakutan yang tidak biasa di wajah istrinya. Aku tidak mau bertemu dokter, tidak mau. Mereka jahat, mereka kejam, aku tidak mau. Elea terus bungkam tak ingin mengatakan alasan kenapa dia tidak mau pergi ke rumah sakit. Sekarang dia bahkan tidak mau melihat wajah suaminya. Elea sedang berusaha untuk menghindar. Sayang, ada apa? Apa telah terjadi sesuatu yang tidak aku ketahui? Tanya Gabriel mencoba mengulik sesuatu yang dia curigai. Saat Elea sedang kebingungan menghadapi pertanyaan Gabriel, tiba-tiba saja perutnya berbunyi. Dia tersenyum tanpa dosa ke arah Gabriel sambil memegangi perutnya. Akhirnya aku punya nasib baik juga, pertolongan datang di saat yang tepat. Terima kasih Tuhan, kau sudah menyelamatkan aku dari pertanyaan Kak Gabriel. Lapar? Tanya Gabriel sayang. Biarlah, Gabriel memilih untuk melepaskan istrinya kali ini. Dari gelagat yang ditunjukkan oleh istrinya barusan, Gabriel bisa mengambil kesimpulan kalau ada sesuatu yang coba disembunyikan oleh Elea. Dan dia menebak kalau trauma yang dialami oleh Elea pasti berhubungan dengan dokter. Iya kak, aku seperti tidak makan selama ratusan tahun. Cacing-cacing di dalam perutku pasti sedang menangis karena kelaparan. Jawab Elea sambil menepuk pelan perutnya. Kalau begitu ayo kita makan. Kau ingin makan di dalam kamar atau turun ke bawah saja? Ucap Gabriel sambil membelai kepala istrinya. Di bawah saja kak, kata orang makan di dalam kamar itu tidak sopan. Saut Elea dengan mimik yang meyakinkan. Gabriel tertawa. Dia lalu mengangkat tubuh mungil Elea ke dalam gendongannya. Tanpa melepaskan pandangannya, Gabriel membawa Elea keluar dari dalam kamar. Selamat pagi Tuan Muda dan Nyonya Elea, sapa Nun dan para pelayan. Selamat pagi semuanya. Kak Lucy, kau ingin mengambil gaji ya? Tanya Elea langsung. Lucy tersenyum mendengar pertanyaan nyonya kecilnya. Dia memang sempat mengatakan pada nyonyanya kalau hari ini dia akan meminta gaji lebih awal karena ingin mengirimkannya ke kampung halaman. Iya nyonya, tapi bukan sekarang, nanti saja. Jawab Lucy sopan. Gabriel melihat ke arah Nun. Nun, apa kau belum membayar gaji mereka? Tanyanya. 2 hari lagi mereka baru akan menerima gaji, Tuan Muda, jawab Nun. Kak Lel, tolong jangan marah pada Kak Lucy ya. Dia meminta gajinya sekarang karena mau dikirim untuk ibunya sedang sakit. Kasihan, Kak Lucy pasti sangat khawatir saat ini. Ucap Elea memohon. Seandainya saja aku memiliki orang tua, pasti aku akan sama khawatirnya seperti Kak Lucy jika mendengar mereka sakit. Tapi sayang, aku tidak akan pernah merasakan seperti apa rasanya memberi kasih sayang pada orang tua. Hidupku memang sangat sial, tapi aku bersyukur setidaknya aku masih hidup. Aku masih memiliki Kak Gabriel dan Kak Levi yang akan selalu menyayangiku. Gabriel diam mendengarnya, apa yang sedang dipikirkan oleh istrinya. Hatinya terenyuh, tentu saja. Siapa yang tidak terbawa perasaan jika mengetahui penderitaan apa yang telah dilalui oleh istri kecilnya ini? Kau ingin aku melakukan apa pada Lucy, ha? Tanya Gabriel. Elea diam berpikir. Dia kemudian membisikkan sesuatu di telinga suaminya yang membuat Lucy merasa was-was. Tuhan,
Semoga saja Nyonya tidak mengatakan sesuatu yang bisa memancing kemarahan Tuan Muda. Hanya itu, Elea mengangguk. Iya, mau ya? Rayu Elea dengan memasang wajah seimut mungkin. Gabriel luluh, tanpa sadar dia mencium bibir istrinya di hadapan semua orang. Tundukkan kepala kalian, perintah Nun cepat. Pipi Elea merona, satu tangannya meremas kuat pinggiran kemeja putih yang dipakai suaminya. Kenapa menciumku di depan orang lain sih, Kak? Kita kan bisa melakukannya diam-diam, bisik Elea. Gabriel tergelak. Dia merasa aneh dengan kata diam-diam yang dimaksud oleh Elea. Kenapa harus malu? Kita kan sudah menikah. Hal seperti ini sudah biasa dilakukan oleh pasangan suami istri, saut Gabriel dengan tidak tahu malunya. Tapi kan aku malu, Kak. Aku sekarang jadi curiga kalau Kak Lel itu sebenarnya adalah anggota buaya darat, iya kan? Tuduh Elea. Nun dan para pelayan langsung mengangkat wajah kaget begitu mendengar kata-kata nyeleneh yang terlontar dari mulut nyonya mereka. Astaga Nyonya, dari mana Anda mendapatkan kata seperti itu? Siapa orang yang sudah berani mencuci otak polos Anda, Nyonya? Terdengar helaan nafas panjang dari mulut Gabriel setelah dia dicurigai sebagai komplotan buaya darat. Dengan wajah masam, dia membawa Elea masuk ke dalam lift, membiarkan istri kecilnya ini sibuk bermain dengan pikirannya sendiri. Nun, iya Tuan Muda. Apa kau sudah mengatur setiap menu makanan yang akan dimakan oleh istriku? Tanya Gabriel. Sudah Tuan Muda. Dr. Reinhardt yang meresepkan semua menu makanan itu, jawab Nun. Gabriel mengangguk puas. Dia lalu menunduk melihat apa yang sedang dilakukan oleh istrinya. Sayang, apa yang sedang kau gambar di dadaku? Ujung jari Elea sejak tadi terus berputar-putar di dada suaminya. Jarinya bergerak menggambarkan sesuatu di sana. Aku sedang berusaha menggambar seekor buaya, Kak. Tapi entah kenapa kepalanya selalu bulat. Mungkinkah buaya yang aku gambar terlalu banyak makan? Ucap Elea balik bertanya. Suasana di dalam lift menjadi begitu sunyi setelah Elea mengatakan apa yang sedang dia gambar. Lagi-lagi mereka semua harus terjebak oleh perkataan Elea yang menjerumus. Levi yang masih asik bergelung di bawah selimut menggeliat kesal saat pintu kamarnya diketuk. Dengan malas dia menyahut dari dalam kamar. Bibi, aku masih ingin tidur. Bisa tidak jangan menggangguku? Bukannya takut pada teriakan si pemilik kamar, pelayan yang tadi mengetuk pintu menerobos masuk. Dengan langkah cepat, dia berjalan ke arah ranjang. Maaf, Non. Di depan ada seorang pria yang sedang menunggu Nona. Dia bilang kalau keadaan ini darurat dan Nona harus segera datang menemuinya. Levi berdecak, dia kemudian duduk sambil menutup mulutnya yang terus menguap. Pria? Siapa namanya? Tanya Levi. Bibi tidak tahu, Non. Orang itu tidak mau memberitahu namanya. Aneh, sok misterius sekali dia, gumam Levi. Dengan menahan kantuk, Levi akhirnya memutuskan untuk pergi menemui pria itu. Dia tidak peduli meskipun harus keluar dalam keadaan yang masih berantakan. Awas saja kalau bukan tamu penting, akan kuhajar dia sampai tidak berani lagi muncul di hadapanku. Pelayan yang mendengar gumaman Levi hanya diam sambil terus mengikutinya dari belakang. Setelah menuruni anak tangga, Levi dan pelayannya berjalan menuju pintu utama. Di sana terlihat seorang pria yang tengah berdiri membelakangi mereka. Bentuk rambut dan gaya tubuhnya seperti familiar. Siapa ya? Levi berdiri memperhatikan pria tersebut dari arah belakang. Pikirannya sibuk menerka-nerka siapa gerangan tamu asing ini. Jika sudah siap, ayo kita pergi. Levi bercengit kaget saat pria itu tiba-tiba berbicara. Bisa tidak, kau jangan membuatku kaget. Pagi-pagi sudah membuat jantung orang hampir terlepas saja. Mata Levi membulat lebar saat pria itu berbalik menatapnya. Kau? Apa yang sedang kau lakukan di rumahku? Tanya Levi ketus. Ares menghela napas. Dia memperhatikan penampilan wanita yang sedang berdiri di hadapannya. Ares kemudian memanggil anak buahnya yang berdiri tak jauh dari sana. Bawa nona ini masuk ke dalam mobil. Ya, Ares, apa yang kau lakukan, ha? Kau berniat menculikku ya? Teriak Levi panik saat 3 orang pria hendak menarik tubuhnya. Cih, apa untungnya menculik wanita berisik sepertimu? Tuan Muda Gabriel ingin kau datang ke rumahnya, sekarang juga keadaan darurat. Saut Ares sembari melangkah pergi. Levi yang ingin meneriaki Ares langsung terdiam setelah mendengar perkataannya. Dia langsung terpikir dengan kondisi Elea. Apa yang terjadi? Elea baik-baik saja kan? Tanya Levi berusaha tenang. Ares menoleh. Dia cukup takjub dengan perubahan emosi yang terjadi pada wanita ini. Kau akan tahu nanti, jawab Ares menggantung.
Tak ingin membuang waktu, Levi segera masuk ke dalam mobil saat anak buahnya Ares membukakan pintu. Ia lalu teringat dengan pelayannya yang sedang berdiri kebingungan di depan pintu rumahnya. "Bibi tidak usah khawatir, bos dari pria ini adalah orang paling kaya di negara kita. Nanti aku akan pulang ke rumah sambil membawa sebagian harta miliknya," teriak Levi sambil menyembulkan kepalanya di jendela mobil. "Apa benar begitu? Tapi apa Nona yakin tidak perlu menghubungi Tuan Samuel ataupun kantor polisi untuk meminta pertolongan?" tanya si pelayan khawatir. "Tidak usah, Bi. Aku malah senang diculik oleh mereka. Kapan lagi bisa memeras orang paling berpengaruh di negara ini? Sudahlah, lebih baik Bibi masuk ke dalam saja. Keadaan sedang darurat. Kedatanganku sangat dibutuhkan oleh pria kaya itu," jawab Levi kemudian menutup jendela mobil. Apa urat malu wanita ini sudah putus? Sambil menghela napas panjang, Ares masuk ke dalam mobil. Dia duduk di samping kursi pengemudi. "Ares, kau belum menjawab pertanyaanku tadi," ucap Levi sambil membenarkan letak kain penutup mata di kepalanya. "Tidak ada yang perlu aku jawab," saut Ares. "Kau sama menjengkelkannya dengan Gabriel," keluh Levi sembari menoleh ke samping menatap jalanan. Ares tak ingin meladeni ocehan wanita barbar ini. Dia kemudian mengirimkan pesan pada Nun kalau mereka sedang dalam perjalanan ke rumah. "Elea, semoga tidak terjadi sesuatu yang buruk padamu. Kau harus tetap hidup, aku belum puas menghinamu." Levi berusaha menutupi kekhawatirannya dengan tetap bersikap angkuh di depan Ares. Bukan apa, sejak kecil dia sudah terbiasa menjadikan sikap angkuhnya sebagai tameng untuk melindungi diri. Padahal sesungguhnya Levi adalah seorang gadis yang sangat sensitif. Hati dan perasaannya begitu rapuh. Karena terus melamun, Levi tidak menyadari kalau mereka sudah sampai di rumah Gabriel. Dia baru tersadar saat pintu mobil dibuka dari luar. "Silakan keluar. Jangan kau pikir aku akan melayanimu seperti Tuan Putri," ucap Ares dingin kemudian segera berlalu dari sana. "Dasar beruang kutub, buka ya buka aja, kenapa harus mengejekku juga?" Levi menutup pintu mobil dengan begitu kuat. Dia lalu berjalan masuk ke dalam rumah sambil terus menggerutu. "Selamat pagi, Nona Levi." Nun menyapa tamu penting yang baru saja datang. Di tangannya ada sebuah paper bag besar berisi seperangkat pakaian. "Pagi, siapa namamu? Jangan besar kepala dulu, aku perlu tahu agar tidak salah memanggilmu nanti," sahut Levi ketus. "Nona bisa memanggil saya Nun, saya adalah kepala pelayan di rumah ini." "Oh, baiklah. Di mana pria tengik itu? Aku perlu meminta uang ganti rugi karena anak buahnya sudah berani datang mengganggu waktu istirahatku," tanya Levi angkuh. "Tuan muda ada di kamarnya, Nona. Mari saya akan mengantarkan Anda ke sana," jawab Nun sopan. Levi mengangguk. Dia lalu mengikuti Nun yang sedang berjalan menuju lift. Meskipun ini sudah kedua kalinya Levi datang ke rumah ini, dia masih dibuat kagum dengan semua benda yang ada di sini. Mewah, elegan, dan berkelas. Julukan itu sangat pantas untuk istana milik Gabriel, suami dari teman kecilnya. "Silakan, Nona," ucap Nun mempersilahkan tamunya untuk keluar terlebih dahulu dari dalam lift. Tanpa mengucapkan terima kasih, Levi melenggang pergi menuju kamarnya Gabriel. Keningnya mengernyit bingung melihat beberapa perawat yang sedang berdiri di sana. "Nun, kenapa banyak perawat di sini? Ella baik-baik saja kan?" Kali ini Levi sudah tidak bisa lagi menyembunyikan kekhawatirannya. Dia berbalik menatap Nun yang tak kunjung memberi jawaban. "Nun, kau bisu ya?" "Nyonya Elea baik-baik saja, tapi apa? Cepat katakan," saut Levi dengan tidak sabaran. "Lebih baik Nona lihat ke dalam saja. Sulit untuk menjelaskannya di sini." "Aduh, kok sama saja dengan Ares. Menyebalkan," kesal Levi kemudian berlari dengan cepat. Ares diam tak menanggapi ucapan Levi. Dia dan Nun segera menyusul Levi yang sudah masuk ke dalam kamar tuan muda mereka. "Elea, kau baik-baik saja kan? Gabriel tidak menganiayamu kan?" Gabriel dan Reinhard terperanjat kaget saat pintu kamar dibuka dengan begitu kuat. Mereka berdua kemudian menoleh. "Gabriel, apa yang telah kau lakukan pada teman kecilku, hah? Di mana dia sekarang?" tanya Levi curiga sambil mengedarkan pandangan ke seluruh kamar untuk mencari keberadaan Elea. "Kenapa setiap gerahammu terbuka kau selalu saja menyudutkanku, hah? Bisa tidak kau bicara yang tidak membuat orang lain tersinggung?" "Kamu Gabriel." "Tidak bisa. Cepat katakan padaku, di mana Elea? Aku harus memeriksa keadaannya sekarang," saut Levi sambil terus mencari-cari keberadaan teman kecilnya. Reinhard memandang takjub ke arah wanita yang dengan begitu beraninya menyinggung Gabriel. Dia yakin kalau wanita ini adalah orang pertama yang berani memprovokasi kemarahan temannya dengan begitu santai. "Elea ada di sini. Dia bersembunyi karena tidak mau diperiksa oleh dokter," ucap Gabriel mengalah. Biarlah, sekarang bukan waktunya Gabriel meladeni kegilaan wanita barbar ini, karena sekarang dia sangat membutuhkan bantuan darinya.
Kenapa dia bodoh sekali sih? Seharusnya Elia itu jangan bersembunyi di dalam kamar mandi, tapi lari yang jauh dari rumah, supaya bisa terbebas dari cengkraman pedofil tua sepertimu. Levi, aku tidak sedang ingin bercanda. Untuk kali ini saja tolong jangan mengajakku berdebat. Aku takut Elia pingsan di kamar mandi. Dia sudah cukup lama berada di dalam sana, teriak Gabriel dongkol. Levi kaget, dia lalu berjalan mendekat ke arah pintu kamar mandi. Kenapa tidak didobrak saja? Tanya Levi heran. Apa kau punya cara bagaimana agar pintu baja ini bisa terbuka? Tanya Gabriel balik sambil menghela napas. Levi menggeleng. Lalu apa yang kau inginkan dariku? Aku tidak memiliki kekuatan super seperti Hulk yang mampu menghancurkan semua benda-benda berbahan keras. Bibir Reinhardt berkedut. Dia sangat suka dengan gaya bicara wanita ini. Elia bilang, dulu kau pernah membawanya pergi ke rumah sakit. Dia tadi terlihat begitu ketakutan saat Reinhardt dan para perawat datang. Mungkin karena panik, jadi dia lari bersembunyi ke dalam sini. Ucap Gabriel sembari menatap sedih ke arah pintu kamar mandi. Maksudmu, kau ingin aku membujuknya agar dia mau keluar dan diperiksa oleh dokter begitu? Gabriel mengangguk. Baiklah, tapi itu tidak gratis. Ucap Levi menyanggupi. Apapun yang kau minta, saut Gabriel cepat. Levi tertawa penuh kemenangan. Dia kemudian bersiap untuk meneriaki gadis kecil yang sudah membuatnya diculik ke rumah ini. Levi, apa? Saat kau mengantarkan Elia ke rumah sakit, apa dia juga ketakutan seperti ini? Tanya Gabriel penasaran. Levi mengangguk. Dengan cara apa kau membuatnya patuh? Sebuah smik aneh muncul di bibir Levi, yang mana membuat Gabriel dan Reinhardt mengusap tengkuk mereka yang meremang. Aku bilang, kalau dia menolak untuk diobati, maka aku akan menyayat seluruh tubuhnya supaya dia mati kehabisan darah. Gabriel dan Reinhardt tidak bisa berkata-kata apa-apa lagi. Mereka berdua menatap datar pada wanita yang entah kenapa membuat mereka memiliki pemikiran yang sama. Wanita gila.